Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 kelas 11 Kabupaten Blitar akan memaparkan tugas 3.2.G Ruang Kolaborasi Modul 3.2 Forum Diskusi 2 Identifikasi Aset Daerah Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, berikut adalah pembimbing dari kelompok kami, yaitu Bapak Saiful Haqih sebagai fasilitator dan Ibu Endah Sri Winarti sebagai pengajar praktik. Adapun anggota kelompok 3, 1. Ervia Retnaning, 2. Santi Wijayanti, 3. Dita Ailvin Eka Pratiwi. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Berikut adalah 7 modal utama aset sekolah. 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan alam, 7. Modal finansial. 7 modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. Yang pertama, modal manusia, lingkungan sekolah. 1. Pengawas sekolah, 2. Kepala sekolah, 3. Tenaga pendidik dan kependidikan, 4. Murid, 5. Wali murid atau paguyuban, 6. Komite sekolah. Cara pemanfaatannya, yang pertama, kepala sekolah dan stakeholder terkait membuat kebijakan melalui perencanaan, pengelolaan, evaluasi, dan pengembangannya. Yang kedua, guru yang berpendidikan S1 bersertifikasi menjadi calon guru penggerak melakukan kegiatan KKG sebagai aksi nyata untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, murid dengan keunikannya dapat mengembangkan bakat minatnya baik secara akademik maupun non-akademik melalui program sekolah yang telah disepakati. Yang keempat, kerjasama dengan wali murid atau paguyuban dalam kegiatan seperti kerja bakti, ulang tahun sekolah, narasumber dalam pembelajaran, dan lain-lainnya. Yang kelima, komite sekolah dengan berbagai program yang mendukung visi misi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 7 modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. Modal manusia lingkungan masyarakat. 1. Kepala desa dan perangkat desa, 2. Kapolsek beserta jajarannya, 3. dan ramil beserta jajarannya, 4. Camat, 5. Dinas Catatan Sipil, 6. Pemuka agama, 7. Polides. Cara pemanfaatannya, yang pertama, bekerja sama dengan perangkat desa dan catatan sipil untuk membantu pendataan murid dan hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan, pengurusan persyaratan bantuan siswa kurang mampu. Yang kedua, pemberian bantuan berupa informasi yang berhubungan dengan pendidikan, sekolah ramah anak, anti bullying, pendidikan anti narkoba, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, fasilitas kesehatan bagi siswa, guru, dan warga sekolah. Yang keempat, kerjasama untuk pembelajaran atau sebagai narasumber. 7 modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. Modal manusia, kecakapan. Yang pertama, pengusaha aneka macam keripik, 2. pengusaha kue kering, 3. rumah produksi.
produksi jamu tradisional, 4. pengusaha minuman herbal, 5. grup jaranan, 6. hadroh. Cara pemanfaatannya, yang pertama sebagai narasumber untuk menambah keterampilan dan mengasah bakat dan minat murid. Yang kedua sebagai pembina ekstrakurikuler. 7. Modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. Modal sosial. Yang pertama, status sekolah negeri. 2. Kerjasama yang baik dengan berbagai instansi. 3. Koramil dan Polsek untuk melayani ketertiban dan keagamaan ketika ada kegiatan. Yang keempat, TK sekitar untuk mensukseskan program PBDB. Cara pemanfaatannya, yang pertama, membuat MOU dengan pihak terkait sebagai pendukung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, kerjasama tentang kesehatan melalui informasi dan pelaksanaan bias PIN vaksin polio. 7. Modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. 3. Modal politik. 1. Status sekolah negeri. 2. Kerjasama yang baik dengan berbagai instansi. 3. Koramil dan Polsek. 4. TK sekitar. 5. Kantor pos. Cara pemanfaatannya, yang pertama, status sekolah dapat dimanfaatkan sebagai promosi dengan berbagai keberhasilan yang pernah diraih. Yang kedua, kerjasama dengan berbagai instansi, contohnya Koramil dan Polsek untuk menjaga ketertiban dan keamanan ketika ada kegiatan. Kerjasama dengan TK sekitar untuk mensukseskan PPDB. Kerjasama dengan kantor pos dalam pelayanan pembayaran listrik. 3. Wali murid yang memiliki pengaruh menjadi narasumber, membantu dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, baik di dalam dan di luar sekolah. 7. Modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. Yang keempat, modal agama dan budaya. Pertama, Madin. 2. Tokoh agama di sekitar sekolah. 3. Kesenian hadroh. 4. Kesenian tari atau jaranan. 5. Tempat wisata Candi Kotes dan Bendungan Serut. Cara pemanfaatannya, Madin bekerja sama dengan Madin atau TPH setempat untuk mendukung program sekolah Sakmajine. 2. Tokoh agama yang ada di sekitar sekolah akan menjadi teladan dan dapat menjadi narasumber pada kegiatan keagamaan di sekolah. 3. Kesenian rebana atau hadroh digunakan sebagai alat untuk melestarikan budaya daerah dan memperkenalkan budaya daerah atau kearifan lokal. 4. Kesenian tari jaranan untuk melestarikan dan mengenalkan budaya daerah. 5. Tempat wisata Candi Kotes sebagai sarana pengenalan budaya dan peninggalan bersejarah sumber belajar, serta Bendungan Serut sebagai sarana edukasi dan pariwisata. 7. Modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. 5. Modal fisik, prasarana. 1. Laptop atau Chromebook. 2. Alat peraga. 3. Buku literatur. 4. LCD proyektor. 5. Jaringan internet. Sarana. 1. Gedung ruang kelas memadai. 2. Perpustakaan. 3. UKS. 4. Masjid dekat sekolah. 5. Kantin. 6. Tempat parkir. 7. Kamar mandi guru dan siswa. 8. Rumah penjaga. 9. Gudang. 10. Halaman yang memadai. Modal fisik, cara pemanfaatannya. 1. Ruang kelas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai pula. 2. Perpustakaan dimanfaatkan sebagai pusat sumber belajar karena menyimpan banyak literatur berupa buku, video, CD maupun digital. 3. Masjid dimanfaatkan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. 4. Kantin sekolah digunakan sebagai tempat edukasi, konsep, uang, makanan bergizi, dan lain-lain.
dan pembiasaan diri, budaya antri, jujur, adab, makan, dan lain-lain. 5. Tempat parkir sebagai wahana belajar berdisiplin dan kerapian. 6. Kamar mandi dimanfaatkan sebagai tempat edukasi cerminan dari kebersihan. 7. Modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. 6. Modal lingkungan alam. 1. Halaman sekolah. 2. Lapangan. 3. RTH. 4. Sawah. Cara pemanfaatannya. 1. Halaman sekolah sebagai tempat bermain upacara bendera dan senam pagi. 2. Lapangan sebagai tempat belajar mengajar olahraga. 3. Halaman sekolah, lapangan, RTH, sawah dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana edukasi bagi murid. 7. Modal utama aset sekolah dan cara pemanfaatannya. 7. Modal finansial. 1. Dana bos. 2. Laba dari kantin. 3. Jumat amal. Cara pemanfaatannya. 1. Dana bos sebagai sumber dana operasional di sekolah dan kegiatan sekolah. 2. Laba dari kantin sekolah digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa didanai oleh bos. 3. Jumat amal digunakan untuk mendanai kegiatan keagamaan, kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya. Demikian paparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.